السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Wahyu rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan kita berbagai rahmat, mulai dari sehat santen nggih Bapak Ibu nggih, alhamdulillah, diberikan umur yang panjang, keistiqomahan dalam iman dan Islam, sehingga kita semua bersama-sama bisa hadir ke masjid ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban, yaitu sholat subuh, dilanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan amal ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, Bapak Ibu, salat dan salam mudah-mudahan terus tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap langkah, gerak dan diamnya menjadi teladan bagi kita, menjadi pedoman dan petunjuk bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita pada hari ini masih berada di awal dari tahun 1446 Hijriah. Artinya perjalanan kita dari titik awal ini semakin menjauh, sementara ke garis finish semakin mendekat. Kalau ada pergantian tahun seperti ini, berarti usia kita bertambah atau berkurang? Angkanya bertambah, tapi sebenarnya hakikatnya jatah hidupnya berkurang. Karena kita sedang berjalan ini, perjalanan jauh. Dimulai dari pertama dulu zaman azali, kemudian masuk ke alam rahim, dilanjut yang kita jalani hari ini alam dunia. Alam dunia ini perjalanannya gak terlalu lama, tidak lama. Kalau petunjuk Nabi, ma baina sittin ila sab'in, rata-ratanya umat Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad, kita semua ini sekitaran 60 sampai 70 tahun. Rata-ratanya sebegitu kata Nabi. Kemudian mangke dilanjutkan malih alam barzah, alam kubur. Setelah itu alam mahsyar, baru kemudian kehidupan yang sesungguhnya, yaitu alam akhirat. Lah, sekarang kita oleh Allah dipertemukan dengan tahun baru, tahun Hijriah. Ini artinya perjalanan kita semakin dekat, terus semakin dekat kepada perjalanan pos-pos yang akan kita lalui pada kehidupan berikutnya. Lah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bulan Muharram ini bagian daripada arba'atun hurum. Jadi Allah di dalam Al-Quran, di surat At-Taubah, nanti bisa kita lihat, kita baca, itu menyatakan bahwa ada 12 bulan di dalam satu tahun. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang kemudian disebut sebagai bulan haram, bulan yang dimuliakan. Yang 3 ini bersambung, dimulai dari Dzulqa'dah, setelah Syawal, setelah Idul Fitri ini, Bu.
Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, baru hari ini, bulan ini Muharram. Nah, yang 3 nyambung. Yang 1 agak jauh, yaitu bulan Rajab. Lah, tradisi kaum jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad, kaum jahiliyah itu memiliki kebiasaan memuliakan 4 bulan ini. Jadi sebelum Islam datang, 4 bulan ini sudah menjadi bulan yang dimuliakan oleh masyarakat pada saat itu. Di mana di 4 bulan ini dilarang yang namanya peperangan. Dilarang adanya kezaliman, usaha dilarang. Nah, lalu bagaimana saat Islam datang? Islam datang tidak mengubah ini. Justru oleh Nabi diapresiasi. 4 bulan ini kemudian terus dikukuhkan sebagai bulan yang dimuliakan. Semakin dimuliakan. Berarti ini bermula dari tradisi atau kebiasaan masyarakat pra-Islam. Tetapi ada salah satu ulama kemudian menyatakan, tafsir dari At-Taubah 36 tentang 4 bulan yang dimuliakan itu menyatakan bahwa kan di situ ada kata-kata minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Dzalika dinul qayyim itu dinyatakan sebagai ajaran agama yang lurus. Hakikatnya itu bukan kemudian dari tradisi jahiliyah begitu saja, tapi ada sejarah lebih awal daripada itu, yaitu bahwa arba'atun hurum itu adalah peninggalan dari ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sementara kaum jahiliyah tadi itu sudah mewarisi dari kebiasaan pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Niku. Maka kemudian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau di Jawa Muharram juga disebut dengan bulan apa? Suro. Bulan Suro niku sebenarnya akhiran dari kata Asyura. Nah, jadi diambil belakangnya mawon, diambil gampangnya Asyura, bermula dari kata Ashrun, 10. Jadi nama bulannya itu diambil dari kata Ashrun yang bermakna 10, yaitu menunjukkan tanggal 10 Muharram. Mengapa? Karena pada tanggal 10 Muharram, bentar lagi hari apa berarti? Selasa Ada yang Selasa, ada yang Rabu Kebetulan Hijriyah tahun niki, bulan niki ada perbedaan. Ada yang Selasa, ada yang Rabu. 10 Muharram niku ada banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa yang dialami baik pada masa Nabi Muhammad maupun nabi-nabi sebelumnya. Nabi Adam itu taubatnya baru diterima oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Jadi Nabi Adam hidup di surga, kemudian semuanya diperbolehkan, silahkan, ini ada aturannya, kecuali satu, yaitu tidak boleh makan buah khuldi. Mendekat ke pohonnya saja sudah tidak boleh. Nabi Adam hidup berbuat satu kesalahan sehingga kemudian oleh Allah diturunkan ke bumi atau ke dunia. Atas kesalahan itu Nabi Adam kemudian taubat. Nabi Adam membaca istighfar. Istighfar niku artinya memohon ampun. Tapi istighfarnya Nabi Adam sebagaimana di dalam Al-Qur'an, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada sebuah riwayat yang mengatakan Nabi Adam istighfar, banyak memohon ampun atas kesalahan tadi satu itu selama 40 tahun. Nabi Adam berbuat satu kesalahan, diturunkan oleh Allah ke bumi.
dikeluarkan dari surga. Kita kesalahannya banyak, cita-citanya pengen masuk surga, jauh. Jadi Nabi Adam kemudian taubat lah, baru diterima katanya riwayat itu pada 10 Muharram atau 10 Asyura. Kemudian juga Nabi Ibrahim, peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud, ya, karena dianggap Nabi Ibrahim membawa ajaran yang baru, kemudian oleh Raja Namrud, raja yang sangat bengis itu, bersama kaum-kaumnya, kemudian Nabi Ibrahim dibakar. Itu juga Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran itu pada 10 Syura, 10 Muharram. Nabi Yunus juga keluar dari perut ikan itu, dikeluarkan selamat, juga terjadi pada 10 Syura. Dan juga masih banyak kejadian-kejadian yang lain. Ada juga pembunuhan cicit Nabi yang bernama Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dibunuh. Sayyidina Husain putranya Sayyidina Ali itu dibunuh juga pada 10 Muharram. Maka ada salah satu tradisi di sebagian dari umat, sebagian dari masyarakat kita, terutama di Jawa biasanya, tidak mau mengadakan hajatan di bulan Syura, nikahan itu biasanya kurang bagus kalau dilakukan di bulan Syura. Ada sebagian yang meyakini ngoten. Mengapa? Karena mengingat di Syura ini ada kejadian yang sangat sedih, menyedihkan, yaitu terbunuhnya Sayyidina Husain. Sehingga di tahun kesedihan ini, di bulan yang sedih ini, mereka menganggap tidak nyaman kalau kemudian mengadakan pesta pernikahan dan seterusnya. Nah, itu sejarahnya, Mas. Terlepas dari itu semua, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada hal yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang amaliyah. Amaliyah yang bisa kita lakukan di hari Asyura, di tanggal 10 Muharram itu. Hakikatnya, secara garis besar Bapak Ibu, kebaikan apapun semuanya, itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan pada bulan Muharram. Termasuk puasa misalnya. Ada hadis yang menyatakan puasa terbaik setelah Ramadan yaitu puasa yang dilakukan pada bulan-bulan Muharram ini. Nah, juga kebaikan yang lain, bersedekah dan seterusnya. Pokoknya segala kebaikan itu sangat dianjurkan. Begitu pula kemaksiatan sangat dilarang. Diupayakan untuk benar-benar hati-hati di bulan Muharram ini. Dan juga bulan yang 4 tadi, Arba'atul Hurum itu, termasuk Muharram yang kita jalani hari ini. Ada beberapa amalan khusus yang bisa kita lakukan di tanggal 10 nanti, di hari Asyuranya. Dari berbagai amalan-amalan, kadang ada perdebatan di masyarakat kita. Ini sumbernya kurang valid misalnya. Itu memang harus diakui. Amaliyah-amaliyah yang ada di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 atau hari Asyura itu, memang ada yang bersumber dari hadis. Hadisnya pun masih beragam ini nanti. Ada yang hadis itu sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang memang palsu. Ada juga yang bukan dari hadis, tapi ada dari kebiasaan para ulama. Jadi nanti bisa dipilah, sangat banyak sekali. Nah, yang dari hadis itu juga ada dua. Ada yang menggunakan hadis umum seperti tadi saya katakan di awal, seluruh kebaikan. Misalnya menyantuni anak yatim. Kalau kita cari hadisnya secara khusus pada 10 Asyura, itu tidak ada. Itu menggunakan hadis yang umum. Memang ajaran Nabi, contoh dari Nabi juga memang
harus menyayangi, menghormati, memuliakan anak ya yatim. Nah, kebaikan itu juga boleh dilakukan di Asyura. Tapi ada yang sifatnya khusus, yaitu seperti puasa Asyura. Nah, puasa Asyura besok itu dalilnya jelas. Tetapi kemudian nanti ada dalil yang sahih, ada dalil yang itu palsu tentang 10 Asyura, tentang puasa Asyura. Lah, kita ya melakukan puasa dengan menggunakan dalil yang sahih, dengan dalil yang memang valid. Dalilnya ngoten di riwayatnya Imam Bukhari. Lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-yahuda yasumuna Asyura. Fasu'ilu an dzalik faqalu hadha alladhi yawm alladhi akbara Allah fihi Musa wa bani Israil ala fir'auna wa nahnu nasumuhu ta'diman lahu. Faqala Rasulullah nahnu aula bi Musa minkum thumma amara bi shaumihi. Lah. Jadi Nabi saat berada di Madinah bertepatan dengan 10 Asyura itu melihat masyarakat Madinah itu berpuasa. Masyarakat Madinah berpuasa. Kaum Yahudi juga berpuasa pada saat itu. Nah, Nabi kemudian bertanya, mengapa itu dilakukan? Kata mereka, sebab pada tanggal ini Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Dan Fir'aun itu kalah terhadap Nabi Musa itu di tanggal 10 Asyura. Wa nahnu nasumuhu ta'diman, kata masyarakat. Sementara kita ini Nabi itu berpuasa dalam rangka ya mengikuti ta'diman, memuliakan, mengagungkan hari itu. Kemudian Rasulullah menjawab, sebenarnya saya yang lebih berhak untuk mengikuti tradisi berpuasa Nabi Musa itu tadi. Maka kemudian summa amara bisaumihi, Rasulullah kemudian memerintahkan masyarakat, memerintahkan umat Islam untuk berpuasa. Nah, maka kemudian kita disunnahkan untuk melakukan puasa Asyura. Nah, ini hadisnya sahih. Kemudian ada hadis tentang puasa Asyura ini yang juga palsu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di Asyura setara pahalanya dengan orang yang beribadah ada yang 50 tahun, 60 tahun dan seterusnya. Nah, itu palsu. Nabi yang ada di riwayat Imam Muslim tentang keutamaannya yang sahih mengatakan anna Rasulullah sallallahu su'ila an siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Yang sahih tentang keutamaan, tentang fadilah itu kata Nabi ditanya tentang keutamaan Asyura, kata Nabi, yukafirus sanatal madiyah, Allah akan mengampuni dosa selama 1 tahun yang telah berlalu. Nah, ini yang sahih. Yang ada yang 50 tahun, 60 tahun itu kalau diteliti hadisnya palsu. Jadi kalau kemudian ada orang kadang menyalahkan, loh kok berpuasa Asyura hadisnya? Ya memang ada hadis palsunya, tapi kita mengikuti yang sahih, yang valid, yang kita ikuti. Jadi pengamalan hadis kalau itu sahih ini derajatnya paling tinggi, kemudian ada hasan di bawahnya, baik tapi tidak selevel sahih, kemudian ada yang dhaif, lemah. Ini masih dikatakan sebagai hadis, hanya saja kualitasnya berbeda. Kalau sahih ini memenuhi semua syarat. Semua syarat hadis dipenuhi. Mulai dari periwayatnya atau perawi sebenarnya. Perawi itu orang yang terlibat, Pak. Hadis itu kan zaman Nabi menyampaikan, didengarkan oleh sahabat, kemudian didengarkan oleh tabi'in, orang yang mendengarkan hadis dari sahabat pada generasi berikutnya dan seterusnya. Itu perawi. Perawinya harus adil dan dhabit. Adil itu adil, artinya mereka sesuai, perilakunya sesuai ajaran agama. Kemudian dhabit, hafalannya kuat, enggak mudah lupa. Untungnya lah kok yang hidup pada masa itu orang-orang yang hafalannya kuat,
Jadi kalau ibaratnya misal kita yang hidup pada masa itu, hadis sahih jadi sedikit nopo, gampang lupa. Kemudian dari sisi matan itu materi hadis itu juga ada syarat, terhindar dari cacat, terhindar dari syad dan illat, tidak bertentangan juga dengan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Jadi gak ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran kalau itu memang sahih. Kemudian, kalau di dalam persoalan ini kan tadi yang 3, sahih, hasan, dhaif. Kalau hasan ini memenuhi syarat, hanya saja ada salah satu perawi yang hafalannya kurang kuat. Bukan tidak kuat, kurang kuat. Sementara yang terakhir dhaif ini artinya ada salah satu syarat hadis yang tidak terpenuhi, sehingga hadis itu disebut lemah. Tapi tiga-tiganya masih disebut hadis. Sementara satu lagi ini bukan hadis yang kita sebut dengan hadis palsu atau maudhu. Nah, mengamalkan hadis palsu ini yang tidak boleh. Menyebarkan itu juga tidak boleh, karena ada hadis sahih yang memberi ancaman kepada kita. Barang siapa yang menyebarkan, menyampaikan, berdusta, man kadzaba alayya muta'ammidan, kata Nabi. Berdusta atas nama Nabi artinya Nabi gak menyatakan, tapi kita ungkapkan. Loh, kata Nabi itu begini, kan? Nabi dulu pernah menyampaikan begini, padahal tidak. Menyebarkan hoax atas nama Nabi itu diancam. Kata Nabi, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, diancam, sudah disiapkan tempat duduknya di neraka, kata Nabi. Sehingga kita harus hati-hati, Bapak Ibu. Harus hati-hati. Lalu kemudian selain puasa 10 Asyura yang kita sebut sebagai puasa Asyura itu, agar kemudian puasa kita itu berbeda dengan tradisi Yahudi, pada masa itu Rasulullah kemudian memerintahkan kepada kita untuk berpuasa juga pada 9 Muharram yang kita sebut dengan puasa Tasu'a. Apakah Nabi pernah mengerjakan puasa Tasu'a ini? Nabi sendiri belum pernah mengerjakan puasa Tasu'ah. Loh, dasarnya lalu dari mana? Nabi pernah menyampaikan keinginan, tapi belum terlaksana. Nabi wafat. Jadi barangkali ngoten. Sekarang ini kita puasa Asyura di tahun ini. Hanya saat Asyuranya saja. Lah, Asyura ini kan sebenarnya juga kebiasaan orang-orang Yahudi pada masa itu berpuasa. Kita juga berpuasa. Oleh Rasulullah, ada sahabat yang menyampaikan, ya Rasulullah, itu kan kebiasaannya orang Yahudi berpuasa 10 ini. Kemudian Nabi, oh ya supaya berbeda, tahun depan kita berpuasa juga tanggal 9 supaya berbeda. Nah, jadi keinginan Nabi yang belum terlaksana itu juga menjadi hadis atau sunnah. Dalilnya keinginan Nabi tadi itu. Jadi ada hadisnya, ngeten. Hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bi siyamihi, qalu ya Rasulullah innahu yaumun ta'dumul yahud wan nasara. Faqala Rasulullah fa idza kana al-'am al-maqbul insyaallah sunnah al-yawm at-tasi. Qala lam ya'ti al-'am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu puasa Asyura dan memerintahkan kaum tadi berpuasa Asyura juga, kemudian ada sahabat yang mengatakan, Rasulullah, kita berpuasa hari ini 10 Asyura itu kan juga sama dengan puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Maka kemudian Rasulullah menjawab pernyataan sahabat itu, kalau tahun depan masih ada umur, masih ada usia, ya kita puasa tanggal 9-nya supaya berbeda.
Tetapi kemudian sampai tahun depan ternyata Rasulullah wafat. Belum sempat mengerjakan puasa tasu'a. Tapi dalilnya gini, dalilnya ada, yaitu keinginan Rasulullah yang belum terlaksana. Hadisnya disebut hadis hammiyah. Keinginan Rasul, cita-cita Rasul, walaupun belum terlaksana, boleh kita jadikan sebagai dalil. Dan tingkatnya sama aja dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada hal-hal yang lain. Dengan hadis-hadis yang lain, walaupun Rasulullah belum melaksanakan, tingkatan kualitasnya sama. Jadi, kalau kita berbicara hadis, Bapak Ibu rahimahumullah, itu ada banyak jenisnya. Bisa kita lihat dari berbagai sisi. Makanya kalau di kampus, hadis ini menjadi program studi tersendiri, saking luasnya. Mata kuliah hadis itu sangat banyak. Perangkat-perangkat keilmuan yang berkaitan dengan hadis itu sangat banyak. Membutuhkan penelitian karena melibatkan banyak orang. Namanya orang, ada yang jujur, ada yang bohong dan seterusnya, sehingga butuh penelitian. Jadi dari dulu, sebenarnya orang menyebarkan hoax, berdusta atas nama Nabi itu sudah banyak. Jadi tidak heran kalau sekarang gitu, pemali akhir zaman, ada banyak sekali kebohongan. Itu sudah dari dulu, akarnya sudah banyak. Motifnya apa mereka membuat hadis palsu itu? Ada banyak hal, kepentingan ekonomi, sami mawon dengan sekarang, kepentingan politik, kekuasaan dan seterusnya. Ada hadis misalnya, sangat lucu nih Bapak. Al-badinjan syifa'un min kulli da'in. Ada ngoten niku. Palsu niki. Bukan hadis. Terong itu adalah obat dari segala penyakit. Katanya hadis niki, hadis palsu niki. Setelah diteliti, ternyata pernyataan ini dikeluarkan oleh pedagang di pasar yang menjual sayur. Supaya sayurnya payu, terongnya payu, dia buatkan hadis. Rasulullah menyatakan bahwa terong ini adalah obat dari segala penyakit. Silakan dibeli Bapak Ibu, ini obat. Motif-motif seperti itu ternyata dari dulu sudah ada. Padahal Rasulullah tidak pernah menyampaikan itu. Sehingga ada hadis ancaman dari Rasul. Man kadzaba alayya hadis. Jangan pernah berdusta walaupun itu di dalam kebaikan atas nama Nabi. Apalagi hanya kepentingannya sendiri. Kembali lagi Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi yang disebut dengan hadis, dari tadi awal kita berbicara tentang puasa itu mengambil dalil tentang hadis. Yang dikatakan sebagai hadis itu sangat luas. Ada banyak macamnya, tergantung dari mana kita mau melihat. Dari sisi kualitaskah? Dari sisi jumlah orang yang meriwayatkan, itu macam-macamnya banyak. Yang paling mendasar, hadis bisa kita bagi beberapa bagian. Yang pertama, karena yang bernama hadis itu kan apa saja yang bersumber dari Nabi. Kullu ma usnida ila Nabi. Apapun yang bersumber dari Nabi itu disebut hadis atau sunnah. Yang pertama, perkataan. Qaulun Nabi. Nabi menyampaikan misalnya kayak tadi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang berdusta atas nama saya tidak menyatakan seperti itu, tapi kalian buat-buat, kata Nabi. Allah sudah menyiapkan tempat duduk di api neraka untuk kamu semua, misalnya. Pernyataan Nabi ini disebut sebagai hadis karena ini adalah ucapan Nabi, sehingga disebut hadis qauliyah. Qaulun itu perkataan. Jadi apapun yang disampaikan Nabi itu adalah hadis. Yang pertama. Yang kedua, tidak disampaikan tapi dikerjakan oleh Nabi. Nabi memberi contoh tapi tidak menyampaikan, tidak menjelaskan. Maka itu juga disebut hadis. Hadisnya disebut hadis fi'liyah, perilaku. Jadi perilaku Nabi, walaupun nggak menyampaikan. Contohnya,
Nabi ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah, karena yaksimu baina nisa'ihi faya'dilu, kata Siti Aisyah. Rasulullah itu menggilir atau membagi waktu di antara istri-istrinya secara adil. Nah, Nabi tidak pernah menyampaikan ini, harusnya enggak, tapi dicontohkan oleh Nabi, sehingga ini yang mengatakan persaksian dari Siti Aisyah, Nabi itu sangat adil kepada istri-istrinya. Lah, apakah semua perilaku Nabi itu bisa kita tiru, kita jadikan sebagai sunnah? Apakah semua? Semua nubuatan kira-kira? Tidak semua. Karena ada perilaku yang sifatnya khusus Nabi saja. Contohnya, Nabi menikah lebih dari 4. Kita, umatnya cukup pinter. Cukup 4 kata bapak-bapak nih gitu. Cukup 1 kan. 4 kalau bisa adil dan seterusnya. Lah itu. Jadi yang kedua adalah fi'liyah. Tidak disampaikan tapi dicontohkan. Kemudian yang ketiga, ketetapan Nabi. Ketetapan Nabi itu gimana? Nabi gak mencontohkan, Nabi juga tidak menyuruh, tidak menyampaikan. Tetapi ada sahabat yang mengerjakan itu, Nabi tidak menyalahkan. Jadi Nabi misalnya gak nyuruh sesuatu, tapi saat Nabi melihat ada sahabat mengerjakan sesuatu itu tadi, Nabi tidak melarang, artinya ya menyetujui, dibiarin saja. Itu juga menjadi hadis. Pembenaran Nabi atas perilaku sahabat itu juga hadis. Atau dalam kata lain, yang dikerjakan sahabat dilihat oleh Nabi, Nabi tidak menyalahkan, itu juga disebut hadis. Contohnya gitu. Lamma waja'a minal ahzab la yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Jadi Nabi ini saat pulang peperangan, kemudian bersabda, menyampaikan jangan sholat salah satu kalian sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah, di suatu tempat yang bernama Bani Quraidah. Maka kemudian fa'adraka ba'duhumul asru fil tariq. Faqala ba'duhum lan nusalliya hatta na'tiyaha wa qala ba'duhum bal nusalliya lam yurad minna dzalik fadukira lin nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidan minhum. Jadi kemudian kan Nabi berkata, jangan kalian sholat kecuali nanti sampai Bani Quraidah sholat asarnya. Sahabat ini kemudian berbeda pendapat saat di perjalanan. Yang satu memahami teks Nabi, perintah Nabi itu, ya berarti tidak usah sholat, nunggu sampai ke Bani Quraidah, berjalan aja terus, dia tinggalkan sholat, memahami teksnya ngoten. Terus yang kedua, kelompok yang lain, dia berkata, ya enggak begitu maksud Nabi. Maksud Nabi itu ini supaya kita cepat berjalannya, supaya kita cepat sampai ke Bani Quraidah. Bahkan, ayolah sholat di sana, artinya kita suruh cepat. Dua sahabat ini berbeda pendapat. Yang satunya ya benar-benar ya berjalan seperti biasanya, nggak sholat nunggu sampai Bani Quraidah baru sholat. Padahal waktu sudah mau habis, kata yang satunya. Ya kita sholat, ini waktu asar sudah mau habis. Kita sholatnya walaupun belum sampai Bani Quraidah. Nah, setelah dua sahabat ini, dua kaum ini berbeda pendapat ini nyampai pada Nabi, kemudian menyampaikan apa yang terjadi. Rasulullah tadi itu ada kejadian gini. Panjenengan kan gak membolehkan kita sholat kecuali nyampe Bani Quraidah. Yang ini tadi itu akhirnya ya gak sholat, nunggu sampai Bani Quraidah. Sementara kami sholat walaupun belum nyampe Bani Quraidah karena waktunya udah mau habis waktu asar. Maka bagaimana sikap Nabi? Sikap Nabi kemudian tidak mencela salah satu di antara dua sahabat yang berbeda pendapat. Nabi diam. Artinya apa? Ini adalah legitimasi pembenaran atas ijtihad yang dilakukan oleh dua sahabat. Artinya
ijtihad para sahabat itu dibenarkan oleh Nabi. Sehingga kalau kemudian ada beberapa hal yang itu hasil ijtihad para sahabat, bahkan para ulama kita, itu salah satu dalilnya dia menggunakan ini, bahwa Rasulullah memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk berijtihad, memecahkan persoalannya sendiri kalau itu tidak ada dasar dari Nabi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian juga hadis takriri ini contohnya itu saat ada dua sahabat hendak melakukan sholat tidak menemukan air, sehingga kemudian keduanya tayamum sholat. Setelah sholat ternyata menemukan air di dalam waktu sholat itu masih ada. Karena kalau kita sholat subuh tadi sebelum sholat nggak ada air, kita tayamum. Kemudian sholat subuh, masih ada waktu subuh ini masih ada, kemudian menemukan air. Yang satu sahabat kemudian, kalau gitu ya saya harus wudhu, saya sholat lagi karena waktu subuh masih ada. Sementara yang satunya, saya sudah sholat kok, kan sudah sah tadi pakai tayamum, sebab memang nggak ada air sebelumnya. Nah, kemudian kisah ini disampaikan kepada Nabi oleh sahabat. Apa sikap Rasulullah? Rasulullah membenarkan keduanya. Yang hanya sholat satu kali dengan tayamum, kata Rasul, engkau telah memenuhi ajaran Rasulullah, memenuhi sunnah. Sementara yang sholat dua kali, engkau mendapatkan pahala dua karena hati-hatian. Nah, itu contoh. Jadi Rasulullah membenarkan perilaku sahabat walaupun Rasulullah sendiri tidak ikut mengerjakan peristiwa tersebut. Yang keempat, Bapak hadirin rahimakumullah, ada yang namanya hadis ahwali, hadis yang membicarakan tentang akhlak atau keadaan Rasulullah. Dia mulai dari sisi itu ada beberapa hadis tentang sisi Rasul, atau juga sepertinya keadaan Rasulullah. Karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqa. Rasulullah itu orang yang akhlaknya paling bagus. Nah, berbicara seperti ngoten, orang yang paling banyak senyum, paling banyak membantu. Ini hadis ahwali, hampir sama dengan fikih tapi berbeda. Kemudian juga hadis hami seperti hadis yang menjadi dalil puasa Tasu'a, yaitu cita-cita Nabi sudah menyampaikan tapi belum sempat dilaksanakan, Nabi keburu wafat, maka umatnya tetap sunnah atau sah menjadi sunnah bagi umatnya untuk mengerjakan hal tersebut seperti puasa Tasu'a. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, juga ada hadis itu yang disebut dengan hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasul walau hakikatnya itu adalah firman Allah. Allah yang berfirman tapi disampaikan oleh Rasul dengan bahasanya Rasul sendiri. Nah, kalau Al-Quran itu firman Allah disampaikan oleh Rasul, tapi bahasanya bukan dari Rasul, memang dari Allah. Sementara hadis qudsi disampaikan dengan bahasa Rasul sendiri. Contohnya, ana inda dhanni abdi bi. Itu firman Allah. Sesungguhnya saya, kata Allah, tergantung prasangka hamba saya terhadap saya. Itu firman Allah. Tapi disampaikan oleh Rasul dengan bahasa Rasulullah. Maka itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran memang dari Allah melalui malaikat Jibril. Sementara hadis qudsi tidak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, kalau tadi kita berbicara beberapa macam hadis, selain puasa Tasu'a dan puasa Asyura, juga ada hadis walaupun ini diperdebatkan. Ini hadis yang mungkin senang untuk ibu-ibu, untuk para istri, senang bagi para bapak-bapak, yaitu tentang hadis melapangkan belanja, memperbanyak uang belanja bagi keluarganya di hari Asyura. Jadi ada hadis, man wasa'ala iyalihi fi yaumi Asyura wasa'allahu alaihi sanata kullaha. Barang siapa yang memberi belanja lebih, yang melapangkan belanja kepada keluarganya di hari Asyura, Allah akan melancarkan, melapangkan rezekinya selama 1 tahun penuh. Nah, tapi niki hadisnya sekali lagi ini diperdebatkan. Hadis ini diperdebatkan, tetapi masih ada yang menilai hadis ini hasan.
Walaupun dhaif, lemah awalnya, tapi banyak yang menyatakan. Jalurnya banyak, yang meriwayatkan ini banyak sekali. Sehingga kualitasnya bisa naik ke hasan. Tapi nggak diperdebatkan. Walaupun hakikatnya kalau dipikir dia tidak ada salahnya memberi belanja lebih kepada istri. Nggak hanya di hari Asyura, kapanpun baik. Ngangkutan nggak ibu-ibu nggak? Kapanpun baik. Dan ada juga persaksian dari beberapa ulama yang sudah melakukan ini, ternyata katanya beneran melancarkan rezeki selama 1 tahun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan tentang beberapa dalil kesunahan puasa Tasu'a, puasa Asyura, kemudian juga melapangkan belanja. Di samping sekali lagi di samping ada banyak di kitab-kitab keterangan apa yang bisa kita kerjakan di hari Tasu'a Asyura niku, seperti menyantuni anak yatim. Nah, menyantuni anak yatim sejarahnya dari mana? Hakikatnya bisa juga diambil dari hadis tadi, melapangkan belanja. Di iyal itu menurut sebagian ulama, iyal ini keluarga, itu artinya iyalullah, bukan keluarga kita, tapi keluarganya Allah. Siapa? Al-fuqara, termasuk anak yatim. Itu bermula juga bisa dari sini, nyantuni anak yatim dan seterusnya. Tetapi yang bermula dari hadis itu yang dua ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.